Lu kok lu. Ya saiki live Instagramnya dibatasi ya. Apa nih? Dibatasi sak jam ya live Instagram. Iya mesti ribut. Kadang aja nek kalau sama ngono kae moro-moro komen hilang. Kenapa? Enggak, dia tuh kayak mati-mati sendiri gitu loh kadang. Ya mati nge-live nih. Sayang, celana aja sing kuwi to. Apa? Celana. Celana. Ya deloken. Apa sih didelok? Lah aku ya cuma kokok tambah kokok iki ta. Lanang tok ini gini ya. Enek Mas Remote, enek Mas Danang, Mas Gitu. Emang lek wong lanang kuwi enggak potensi melihat ngono ya, lek padha lanange. Ah, Mas Rewo, enek Mas Beng, enek Mas Oce, enek Diri si kedek putih. Enek Mas Mojo. Ya kamu gak sido njaluk Civic FD toh? Dalam? Kamu gak sido njaluk Civic FD toh? Jangan ngerasa, darah kan? Kakak situ aku beli sing lebih mahalnya harap aku. Tidak. Terus nunggu aku belum kosong. Aku ki Jawaku memang tak kado Civic FD ae. Apa mau? Iya to malih-malih to. Aku ndek karo kancaku sekarang digoleki Civic FD lho. Iki aku surunan karo cah-cah arepe nukokne Civic FD. Ini apa urunan mah? Aku tuh duit, aku tuh sing larang duit aku. Apa? Duit ae, aku tambah. Gah. Tuku Mustang ngono lho, Bun. Dengan 2,9 M. Mantap. Mak, mobilnya dikasih sama ini, ha? Lek mung gedabri lebih anter. Nek. Engko ora digawe. Ya kan cuma penting duit. Kira masih. Cuma penting duit. Kalah, engko nek pesawat mabur sampluk apa? Gue lah nek wong omongannya keduren. Aku kan tak pas-pas nih. Oh iya, kan nenek manuk. Ya, Kesamplok manuk. Ini pas ya aku jalan. Aku lu paling 10 meter lah jaraknya mungkin. Oh iya, tapi gak sing aku sing gampang kesamplok. Paling nyamplok yo abo lah mungan sik aman. Aku tapi sing gampang kesamplok tapi omonganku kan nganu to. Nek radius 10 meter, jadi aku gampang kesamplok manuk. Nek 10 ya manuk elang lah, elangi 3 meter teko bumi. Jarak. Ya wis aku mending kesamplok elang. Bar elange tak dol. Kok iso wong tuku didol lho? Lagi lho jarene cah-cah dikado penter ae ya. Penter ya. Penter no. Mending nganu nyilih tape ayahe malah pindah. Aku wis duwe angen-angen kok nek kamu apa wisan. Kan kamu 15 Februari ultah. Kamu tak kado umrah gratis. Umroh gratismu. Hei. Hari ke-7. Gak umrah gratis, kuwi bener. Ya sama, Bun. Sampean malah ulang tahunnya sesuai lho. Tak umrohnya rodok cepet. Bodoh. Tak umrohnya gratis rodok cepet. Enggak patek lagi. Gak, aku kan lek kamu iku manut bojo. Engko lek umroh kamu baru ndonga. Ya Allah, aku minta RX7 ngono. Dadi kan engko asline lah tumbas iso bunda sing pelit. Dia mane-mane terus kok kita. Aku gak ngeman-ngeman. Ya umume lah, aku kan duitku. Kok iso? Kamu ki sing wis to wong lanang ki engko besok tak beliin sepatu Converse, nggih Converse ae. Sepatu Converse. Ya. 100.000. Tapi kamu arep dipakai ya apa pengen ganteng nih? Ya nek kowe aku wis ngerti aku, Bun. Oh, bata, sepatu bata ya.
Sepatu bata. Baju engko tak tukokne ning nggone nganu. Anu Bun, aku beli lu sandal lo mipet. Mipet sing anu kelap-kelip kayak mau ya. Ayo. Bocah cilik-cilik melek lho. Ndek iki aku seneni ibu-ibu di DM ibu-ibu aku. Mbak Heb, lain kali kalau mainan slime kasih tahu ya belinya di mana. Anakku pengen setelah lihat live-nya, setelah lihat TikTok-e jarene FYP TikTok. Bunda ngomong do, anake sing pengin do wong-wong. Ya. Iki anak-anak iki brewok sing pengin. Berapa ya pengen slime? Tuli slime. Masa teh kok regane slime? Yo, sama brewok iki kadang dicari anu, gak kontrol. Apa Ardiles? Engko ini hadiah mobil-mobilan ya, yang metu remote. Jadi kamu rasa sing mobil iso molak-malik lho. heeh. Baca berarti itu rumah aku sebenarnya tapi oh ya maaf sorry. Sayang. Kamu pakai sekarang kamu pakai sandal swallow, kaos oblong yang dibeli di kayak gone kulaan kumbian stripti. Terus Ambek celana sama celana jeans buatan aku ya. ya. Sandalis walu. Saya. Biar kelihatan kayak orang kaya itu sandalnya jepit. Iki lho Bun, brewok mobil lho sampe sing ngambuni keju enek ora. Langsung nih gunane ada ngono mbok ampuni. Mas Gil live juga dong Bun. Dia nggak mau. Sayang live sayang. Mau. Nang toh? Mau. Ayo harus review lagu. Besok no. Oke. Kok cirinya? Dia review lagu guys. Aku nggak bisa tidur soalnya tadi baru bangun jam 10. Oh iya aku belum. Sepatu Pro ATT gambar macan itu ya itu cukup sumpah. Kemarin tuh aku beli kunciran motif macan. Ya kan biasa aja kita dia tuh lihatnya tuh kayak ngopo sih Bun kayak maksudnya kan ya nggak apa-apa maksudnya kayak maksudnya udah kayak umur sekian gitu loh udah kayak umur 30 kayak ngono ya kan kita kan emang suka ya motif macan kan nggak apa-apa juga gitu tapi itu kunciran macan dia sukanya motif singa soalnya kalau nggak gitu kucing bengal gitu paling Ge boy mujair nong ning nong. Baca pun ndak FYP ya. Ya kan suka aja sama motifnya. Bagus. Sukanya pada mancing. Bunda aku kehilangan sahihnya loh Bunda. Dia memang seimut itu kalau ini aku Bunda kalau manggil aku Bunda, Bunda, Bunda gitu katanya.
Di Kalimantan panas. Matahari 5. Terus sejengkal kabeh ya jarake teko sirah. Dari kepala tuh cuman sejengkal. Aku tuh sampai astaga naga, ini panas banget ya. Terus kayaknya aku jadi hitam deh. Gitu aja. Tapi gampang. Kita tinggal tidak keluar rumah, kita tinggal di dalam kamar sambil minum High Cola terus selama 3 hari juga udah putih lagi nanti. Bun, masa dieting nggak ada diskon sih? Ya udah, ntar aku kasih diskon tapi khusus di akun Pica Yuyu ya. Soalnya aku nggak dibuka di HPS mana, aku takut sold out cepet. Hermes bun, apa yang Hermes? Aku nggak suka ya, jujur, barang branded yang aku nggak suka tas Hermes atau semua dari Hermes. Walaupun aku punya tasnya kemarin yang Hermes Kelly 25, yang 25, yang kecil, yang sedang deng, yang small itu, yang YouTube, yang warnanya YouTube itu tuh warnanya tuh jarang banget ada dan dia tuh bagus. Aku punya, harganya sekitar sekian. Cuman aku nggak suka dan aku nggak pernah pakai. Aku pakainya yang ini terus. Tas aku banyak, tapi nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kalau ini kan dibawa Mai, dibawa itu tuh cocok semua. Tas aku tuh cuman ini yang cocok dibawa sama cowok, sedangkan tas aku tuh di rumah banyak sampai dimarahin sama mamaku. Paling yang aku pakai Dior, terus LV kecil, itu yang Chanel aku ada dua atau 3 ya. Tuh kemarin juga barusan dibeliin LV sama suamiku, tapi yang BB itu sama card holder juga nggak pernah aku pakai. Kenapa ya guys? Aku tuh kok nggak bisa kayak gonta-ganti barang gitu, kenapa ya? Dijual lagi bun kayak Mak Eso Imah, nggak bisa. Aku suka aja. Jadi aku aku tuh beli sesuatu tuh untuk aku rusak. Terus tas Dior yang gede itu aku sempet nggak diolok sih, kayak di apa ini namanya, di jokes gitu kan sama orang-orang. Terus tas sekian juta cuma dipakai ada catok gitu tok kan, maksudnya ya beli tas kan sesuai kegunaan, bukan buat gaya-gayaan. Makanya aku tuh tas cuma satu dan untuk selamanya sepertinya. Meskipun aku punya tas banyak juga nggak akan aku pakai. Parfum juga kayak gitu, parfum aku punya banyak dan parfumku tuh nggak ada yang murah, tapi aku cuman pakai satu tok. Dan itu bau itu mau aku kasih ke Maklun. Aku suruh Maklun buat ngebuat dupe-nya, ngebuat yang versi low budget alias murah. Cuman kemarin masih dicariin nggak ada. Emang dia tuh nggak ada ininya, nggak ada dupe-nya, nggak ada yang palsunya gitu. Maksudnya kalau aku tuh prefer, emang jujur aku tuh suka banget. Aku parfum aku tuh pakai parfum original. Tapi kalau aku lihat teman-teman pakai parfum dupe dari tukang parfum, itu berasa memang lebih lama. Jadi dia tuh dipakai nempelnya tuh lebih lama. Makanya aku mau maklonin parfumnya. Mending investasi ke tanah aja bun. Tanahku udah banyak. Kak. Aku bingung nanti kalau tanahku terlalu banyak, aku tidak menikmati gitu. Aku udah bilang ke mamaku buat stop beli tanah. Aku mau senang-senang dulu tahun ini. Walaupun mamaku bilang, Bun, kalau aku CO Hediati masukin parfumnya ya bun. Iya kemarin masih dikasih sampel. Ada beberapa parfum, ada 4 parfum. Insya Allah 4 parfum itu parfum kesukaan aku semuanya. Enggak, bikin 4 atau bikin 7 karena aku suka angka 7. Apa bikin 6 karena bojoku suka angka 6. Buat perumahan kak,
aku nggak mau membocorkan rahasia aku apa yang mau aku buat ya, tapi insya Allah gitu. Bisnis makanan insya Allah. Kalau bisnis itu udah mamah papaku udah pegang semua guys, jadi aku nggak perlu repot. Luasin tanah di Madiun Bun, kan kota itu tuh susahnya tuh gini loh guys. Kan aku orang baru dan aku nggak begitu kenal, terus nggak ada info tanah itu dijual atau enggak, jadi kadang tuh kita nggak bisa maksa orang itu harus menjual tanah mereka. Toko material bangunan buat investasi itu udah ya aku pegang. Emang nggak pernah kedengeran, memang bisnis orang tua aku aja. Jadi kalau aku tuh ya artis aja, aku mah artis, aku mah nyanyi aja buat bisnis orang tua adekku. Aku nyisihin cukup sama Gilga. Iya, aku sama bojoku tuh cukup penyanyi aja, yang bisnis biar keluarga kita. Bun, kapan ada rencana program lagi? Insya Allah kita tidak pernah menunda dan nggak terlalu berharap. Kalau aku rasanya berharap sakit, rasanya berharap tuh sakit, jadi ya sengasihnya aja. Bun, ilmu diam, benar. Kalau ilmu diam tuh diam beneran ya, nggak berisik di story tapi katanya pakai ilmu diam. Itu enggak. Mas Gilga diarahin ke bisnis, insya Allah, biar Mas Gilga sama Tuhan yang tahu. Iya, nggak boleh kalau beli tanah di depan itu tuh nggak boleh ya kalau di adat aku. Jadi aku nggak beli tanah. Itu tuh yang di depan rumahku bener-bener tulisannya dijual tuh gede banget. Cuman kita nggak boleh beli tanah depan rumah. Go with flow. Iya, aku tuh takut. Biasanya tuh hajat atau apa yang kita punya, kalau kita kasih tahu atau kita flexing ke orang lain, itu hajatnya gagal takutnya. Makanya aku bilang aja kalau gede pol itu tanah depan, iya, tapi tidak boleh. Kemarin Mas Bre bilang Mas Gil juga ada bisnis. Ya biar suamiku saja yang tahu. Taunya kita artis aja, kita penyanyi aja gitu. Bunda kita kan toko perhiasan. Ya itu biar orang tuaku yang tahu. Taunya aku nyanyi aja udah. Apa penyanyi, apa tukang cover, udah cukup. Bun, gak ada niat beli tanah di rumah Jakarta. Nah itu biar aku aja yang tahu ya. Mas Gilga ajarin bisnis. Oh nggak bisa aku ngajarin, soalnya aku bukan konsultan bisnis. Amin. Bikin kos Bun. Betul Bun, ilmu diam. Ya biar orang-orang yang tahu. Tapi jadi umroh kapan? Pokoknya pas puasa deh guys. Kemarin tuh seingatku tuh Februari puasa gitu. Makanya aku suruh adikku ngosongin jadwal dari Februari. Ternyata puasanya Maret ya. Iya loh Cio, bisa main TikTok tentang jomblo-jomblo, aku kaget loh tadi loh. Bikin kos yang anti grebek kayak Mas Gil. Enggak, aku enggak akan bikin kos anti grebek. Yang namanya kos ya harus tertib. Kalau cewek ya cewek, kalau cowok ya cowok. Enggak ada ngundang temen cewek atau cowok kalau masih kuliah. Kalau enggak ada surat nikah, kau enggak boleh ngekos di sini bareng suami kau. Takut. Ya, aku kemarin tuh dinasihatin sama mama, nggak boleh kayak gitu, dosa.
Pun kalau sakit pasti manja banget. Kalau sehat kayak orang gila, kalau sakit kayak orang mau sekarat. Tuh aku sih. Kalau mau kontrakan di Jakarta, info ya Bun. Oh, mau ngontrak. Ya kok kesannya gimana gitu ya, dengannya pasti mereka udah paham untuk masa depan mereka. Iya, insya Allah. Ya gimana ya kita mah kalau ada masukan kita dengerin aja ya kan. Emang kadang tuh kalau kalian jadi aku tuh belum tentu banyak emosian pul. Tanggal 8 Maret Mas Gila sama Deli Wafa. Oh iya kah? Yang di Karimun jadi dibully nggak Bun? Ya itu rahasia lagi. Aku nggak bisa ngobrol. Nggak semuanya tuh harus dikasih tahu karena aku takut tuh. Sebenarnya kalau teman-teman buat konten kayak kita tuh takut sama pajak. enggak. Aku tertib pajak kok. Dan maksudnya tuh kita tuh kadang kalau flexing tuh takut guys. Biar orang tahu dengan sendirinya, kita nggak perlu keluar-keluar. Kayak petugas pajak. Aku tertib kok pajaknya, sumpah bisa dicek. Karena aku brand ambassador pajak kan kemarin. Ya kalau aku nggak tertib pajak bisa di. Bun, biar Lampung kapan? Tunggu ya. Pokoknya tanggal 9 itu dia serentak seluruh Indonesia. Upload, aku bukan upload di bioskop ya. Ini bukan YouTube soalnya. Ya benar ngene ada, ya benar biar rame. Hah? Bun, gak ada meet and greet di Palu. Hah? Di Palu? Meet and greet di Palu, tok gitu. Iya Bu, 8 Maret dari Wafa, jadwal udah lama. Oh iya kayaknya jadi ngisi. Kayaknya berarti umrohku itu lebih deh. Soalnya umroh itu tuh enggak, ya walaupun kita artis, biasa kita juga mengikuti prosedur yang ada. Kayak kita harus daftar kalau mau furoda atau mau yang cepet, yang besok gitu susah, harus ngikutin tanggalnya juga. Bun, di TikTok Cio ada mobil Civic. Iya, itu Civicnya Cio. Jadi pas waktu bujuku kemarin bawa Civic karena apa itu? Knalpotnya brong yang suaranya kenceng banget. Cio iritasi melihatnya dan beli. Apa itu? Aku nunggu biar Lampung ketemu kakak, udah lama nggak di Lampung, konsernya batal terus. Ya aku tuh berkali-kali konser di Lampung tuh pasti penipuan guys. Makanya tuh aku kalau mau nerima di Lampung tuh takut sekarang ya. Berapa kali, 3 kali konserku tuh selalu gagal di Lampung. Suamiku gagal berapa kali. Terus Mas Yonanda NDX juga di Lampung sering gagal kan. Nggak tahu kenapa itu. Apa karena jauh ya? Serius Bun, Civic putih punya Cio serius. Cio tuh ada 2 mobilnya. Yang satu Fortuner yang plat 77 Cio, sama Civic. Yang kaya raya tuh Cio guys. Dia tuh punya tahta tertinggi di kerajaan keluargaku. Dia besok mau beli apa juga dia bisa. Tabungannya banyak itu. Kemarin Mas udah di Lampung. Coba pengen Civic langsung tumbas aku jajan bakmi wae di Semayani mbek bojoku. Civic ayah kemana Bun? Aku buang. Ya, masih aja ditanyakan. Bontot ya Kak? Iya, karena Cio itu anak bontot. Tapi kita itu, kalau aku sama keluarga aku tuh nggak yang sayang banget gitu, maksudnya nggak yang adik tuh disayang, dicinta, jangan ini, nggak. Cio tuh aku biarin, biar dia cari jati diri sendiri. Karena aku tuh
aku ada orang tua parenting ya, parenting orang tua aku tuh 3 anak tuh beda semua. Yang aku emang dibuat struggle, berusaha banget. Yang benar-benar aku tuh lahir ceprot dikasih tengah hutan, udah makan cari sendiri gitu. Atau kalau aku yang kedua adikku Kahiyang, dia parent bagus dari kecil di ini malah di sekolah ini gitu. Kalau Cio ini karena dia cowok jadi kita lepas juga. OTW besanan bun. Dia Cio tuh sekecil itu udah punya rumah sendiri dan rumahnya tuh ada liftnya. Itu Cio. Cio paling kaya, keren emang. Cuman nggak dibilangin ke Cio langsung. Cio kan masih kecil, ntar dilepas kalau udah umur sekian. Sesuk anakku itu tak jodoh ke Cio ya. Jangan, biar Cio cari cewek sendiri udah. Kahiyang masih kuliah ya. Semua anak dari orang tua aku tuh udah punya rumah sendiri-sendiri. Cuman rumahku aja yang masih disewa gitu sama. Aku siap diangkat jadi onti. Bun biar saya bunda mau bunda buang game. Enggak apa-apa. Dia tuh orang yang udah kayak oke sayang gitu. Cio gelem ra yo karena rambutan Cio. Cio tuh nggak yang kaya, nggak sampai orang yang anaknya punya uang triliun, tapi Cio tuh udah mapan. Cio anak sekecil itu udah mapan. Cio nang tak selawati saiki ben dadi mantuku. Aku siap jadi mertua Cio ya Allah. Cio sini sama Onti deh. Sama Onti jangan dong. Jangan. Mbak, wajah mirip dulurku. Jangan-jangan kamu dulurku. Udah kaya dari orok. Ayahku tuh dulu tuh sebenarnya jualan emas. Turunan dari kakek. Cuman kalau dibilang kaya tuh nggak kaya. Kita itu keluargaku tuh struggle, cuman kompak aja. Sekeluarga tuh kompak aku. Aku siap jadi suster Cio tuh nggak punya suster cewek, susternya cowok semua, ceweknya tuh cuman Martin. Susternya Cio tuh udah bahkan sus ya, yang jaga Cio tuh ada 2, Pak Ali sama Mas Asin. Yang satu Martin gitu, yang ngurus Cio tuh 3 orang karena nggak bisa diurus satu. Cio tuh bener-bener bandel anaknya, bandel tuh dalam artian bandel pinter. Bun, kulkasnya ditaruh di bawah AC, apa nggak takut AC-nya bocor kena kulkas? Itu masih mau dipindah kok. Ajudan, yes. Aku nonton video klip Cio sing mbok komen nang TikTok guyu terus. Iya lo cah cilik wis jomblo-jombloan. Aduh, iki sik arep mlebu SD lho. Cio baru besok itu umurnya 6. Mbak Heb, suamiku kangen kowe lho gitu. Jangan gitu, kemarin aja aku tuh baru bukan kena masalah. Tapi tuh ada orang ini pasti di luar apa ya? Di luar prediksi kalian gitu. Ada orang yang katanya diajak ketemuan sama Happy Asmara. Tuwek koyo bayi. Siapa wi? Aku. Iya, soalnya masa kecilku itu nggak pernah jadi anak kecil. Jadi sekarang udah dewasa, udah bisa cari uang sendiri dan lain-lain. Mungkin aku kayak anak kecil karena dulu masa kecilku tuh aku dewasa. Jadi dari SMP sampai kemarin, sampai udah menghasilkan duit sendiri, aku tuh struggle. Aku kecil nggak makan permen. Aku masih dalam artian tuh yang normal gitu, maksudnya normalnya anak desa gitu, yang ngarit
yang emang di sawah. Jadinya tuh sekarang kalau ada momen dimana aku bisa jadi anak kecil, aku pengen jadi anak kecil. Begitu kak. Sorry ya. Lanjutin ceritanya. Ya, jadi ada orang di masa laluku dulu SMA, udah jauh banget, SMP kayaknya ya, malah SMP kayaknya. Jadi dia itu dihubungi orang itu happy asmara katanya. Maksudnya kan nggak mungkin kalau aku ngomong aku happy asmara, kan pasti aku ngomong oh aku happy ngono, apa aku cepoy gitu, pasti pakai nama panggilanku gitu, apa aku kuprit ngono ya. Aku manggil temanku juga nggak pernah kak gitu, ya ada orang yang dibohongi. Terus temen aku dia tuh temen aku, temen deketku dulu waktu SMP, yang SMA guys, masa lalu. Tapi temenan baik aku sama dia. Terus si mantanku SMP SMA udah dulu itu, dia ngomong ke temenku, kebetulan dia tuh teman deketku sampai sekarang tuh masih komunikasi sama aku. Terus dia ngechat ke temanku gitu. Aku feature guys, mesti bujuku ngerti. Dia tuh ngechat, Happy ngejak aku ketemuan, ngono kan. Terus aku maksudnya dalam artian bukan aku ngenyek kayak, apa aku ngejak ketemuan nih, aku mending ngono. Terus dia delok nomornya, aku bilang gitu kan. Aku lihatlah nomornya. Ketutup nomorku, kok sampe dia dikerjai ambek bojone. Jadi dia tuh mungkin apa ya, tapi bojonya tahu kalau dia itu dulu mantanku SMP, kan terkenal banget, viral kuno. Aku biasanya SMP ki famous loh cah. Tanya teman-teman ke SMP. Aku tuh pinter, karena aku pinter tapi nakal, jadi aku nggak pernah masuk, tapi aku juara 1 dulu. Tanya sama anak-anak 7B. Ya kan. Nah terus itu pernah gitu, kok sampe dijarak bojone wae. Soalnya aku nyeluk wong gak mungkin kak, misal jenenge kocrot ngono ya, aku nyeluk crot ayo petuk ngono kan. Bahasanya juga nggak, aku kan tomboy, nggak mungkin aku terus hey mas Crot, ayo ketemuan, aku lagi di sini nih. Bukan happy asmara seperti itu. Kita itu tomboy, jadi lek wong tomboy kan mesti enek nyerok uang kan, kayak gue Crot, petuk ngono loh, ngerti gak sih? Kita kan orang kampung ya, aku orang kampung dan aku tuh desa, jadi aku tuh nggak mungkin sama, apalagi sama temanku SMP tuh aku bahasanya tuh kayak hey mas Crot, nggak mungkin karena seumuran kita ngono kan. Nah habis ngono dek iki ngomong koyo Happy kangen be aku. Hey bro, jaga mulut kau ya, karena gue udah punya suami sempurna. Mesti ya konco lah, mungkin dek bercanda, cuman kan aku tidak bisa menerima bercanda yang seperti itu. Aku ngomong, oh gak mas, tegas orang DE mas, gak mungkin aku ngajak ketemu DE. Aku ki wis ora ngerti dek ki nek dia harus sapa saiki urip piye, gak ngerti, dan aku gak mau tahu. Tak critani bojoku guyu dong. Bojoku kayak ngakak abis, kayak enek ya wong kaya ngono kuwi, ngono ceritane cah. Jir pede men. Iya, makanya aku tuh kadang tuh lek enek wong, ya dulu kan kita punya masa SMP gitu loh guys. Cari sambung aku. Masa-masa SMP ngono kan. Cuman aku dulu tuh kayak masa SMP gitu, monyet ngono ki aku memang di SMP tuh terkenal pintar. Aku pas waktu kelas 7 aku ranking 1, gak enek sing percaya aku kan ujian ulang. Bayangno wong memang gak pernah percaya lah aku pintar. Aku tak bukane nganuku, tak bukane apa kuwi jenenge rapotku. Oh my god. Bun, istirahat gak jam 12:30. Di jam 1. Aku tadi bangun tidur jam 10 malam, Kak. Aku tidur dari siang abis manggung, aku bangun jam 10 malam. Masa cinta ngono kuwi kan.
kodamu Bun. Kak ultah Mas Gil kado apa? Iki pertanyaan konyol meh. Mosok tak sebut ning kene. Aku gemes sama kamu Bun. Iya aku tuh kayak dulu tuh kayak walaupun aku desa ya, aku kampungan dan aku tuh yang jamet mampus. Aku SMP ki jamet mampus lah. Terus aku tuh yang kayak cabe, aku tuh dulu cabe-cabean abis. Maksudnya orang yang pakai baju apa? Yang pakai baju Bali itu yang gambarnya Bali. Terus pakai hot tent, numpak Satria Fu. Itulah saya SMP. Numpak Satria Fu, kadang numpak Pulsar, ya toh. Terus kita lihat acara di lapangan Sambi, ngono kuwi kambek gerombolan cewek-cewek dan mas-mas kucok. Kalau kalian jadi temanku SMP, kalian pasti tahu betapa ketua gengnya itu. Jangan ditanya ketua gengnya siapa. Bun, aku harusnya beda 16 tahun gak apa-apa toh. Yang bohong kok cio bene piye kisah cintanya. Aku tidak pernah melarang adikku bercinta dengan siapapun. Aku tidak pernah menuntut adikku harus menikah dengan siapapun, entah itu kaya atau sederhana atau piye. Yang penting setara, sekufu, setara dan juga sebanding. Sebanding itu nggak harus dari segi harta ya, maksudnya saling meratakan gitu loh, maksudnya dari sefrekuensi juga, maksudnya sefrekuensi. Terus sekufu itu nggak harus, ya terserahlah pilihannya dia apa, yang penting minimal itu sekufu, setara, sefrekuensi. Terus piye Bun lanjutannya si mantanmu tadi? Gak ngerti ya, aku tuh dirusui ambek mantanku sumpah. Tapi duduk sing iseng tuh si yang cowok, terus yang cewek tuh kayak nggak terima, padahal aku nggak ngerti apa sumpah. Itu dulu waktu SMP tuh kayak gitu. Jangan zaman segitu. Iya, aku tuh di zaman SMP udah paling gaul yang pakai hot pants, terus kayak pakai kelambi kombor-kombor sepanjang lutut tapi hot pants setengah paha ya kan, karena numpak Satria Fu karo rodok numpak rodok ngomong ning wedet ngono kae. Terus kok di fit ngono wis kayak apaan aku dulu guys. Bun mantannya banyak? Enggak banyak, mantanku enggak banyak. Mantan cuman apa ya? Sedikit. Cuman monyet kayak yang nggak jelas gitu loh guys. Dulu tuh masa kecil, masa kecil. Aku kenapa Bun lagu Sambal Terasi nggak pernah dibawain? Sebenarnya pengen bawain, cuman eranya tuh lagi nggak Sambal Terasi. Isin nggak Bun? Isin banget. Dulu aku sekolah SMP naik mobil, itu udah berasa paling keren. Sekarang kalau lihat anak SMP naik mobil gregetan, itu aku. Jadi kemarin ada, maksudnya belum punya SIM, belum punya apa, udah naik mobil tuh rasanya ya Allah, ngedeki hati ya gitu kan. Padahal dulu aku SMP tuh naik mobil dan belum begitu tigen. Ya tigen sih, cuman aku kayak ya ketua geng lah ya, kita itu kayak ngebosi teman-teman gitu, kayak spend time tinggi wong ngono kayak pira ngono. Aku SMP kayak ngono, cuman aku sombong banget ya. Pada masa itu sangat sombong dan astagfirullahaladzim, jijik. Bun Mas Gilga zaman dulu pernah foto di atas kuburan. Like gue gak ngerti aku nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah takziah ya, aku tuh ke kuburan tuh jarang, karena aku terakhir ke kuburan itu pas waktu nenek aku meninggal. Di sebelahnya nenek aku tuh ada kuburan baru dan aku tidak sengaja menginjaknya, keblegong dong aku. Habis itu aku trauma. Foto viral pada masanya. Bun jangan pakai bahasa Jawa, nggak ngerti aku. Iya udah nggak pakai bahasa Jawa lagi. Bun FYQ papa mama kids sama lagi.
Pas waktu aku di kamar kan ya aku, papamu masih kerja kids. Penasaran sama mantannya ya? Aku nggak penasaran karena jadinya bojoku gak usah kok. Aku pernah penasaran terus dia bilang, wah iki lek penasaran padha ae kayak balik ning tahun 1999 ngono jare. Keterbelakangan. Oh ya wis berarti gak perlu dieling-eling. Saiki papamu wis nemu kids. Sekarang aku udah nemu bapakmu kids. Gak penasaran itu dulu. Sekarang tuh kalau mau penasaran kayak gak penting aja ya udah berumah tangga ya. Kalau bisa ya baik-baik sama mantan. Aku bilang sama dianya nggak bisa ketahuan. Aku mah orangnya santai. Hiburan malamku ya mendengarkan saya cerita ya. Bu jangan bahas mantan saya. Enggak bahas aku mantan saya. Aku cuma bahas mantan aku yang julid pada waktu SMA. Bun boleh peyuk gak? Boleh. Kalau Dedek Utun udah lahir kita ngadu mobil Pajero ya guys. Yang versi kecil tapi tak pas-pas nih lek wis kanu kok Kak, lek wis kumpul uangnya. Saya cemburu nggak ke mantan kakak? Bisa dilihat dari orangnya sebenarnya. Sekarang nungguin kids ya, semoga kids nyandang brojol. Ojo ding lek brojol kecepatan malah kayak kemarin. Mantan saya sensitif semua. Nggak peduli. Bun aku suka cerita, yuk lanjut cerita-cerita. Iya sih, kalian tuh kayak mendengarkan ceritaku kayak excited banget gitu. Kalian nggak bosan, harusnya kan turun ya. Mantan kakak kan enggak, saya tuh nggak pernah, bukan nggak pernah cemburu ya, dia tuh cemburunya itu sebenarnya kalau diomongin di panggung itu mungkin nggak yang cemburu gitu loh mas ya, nggak yang gimana. Tapi nggak tahu ya isi hati dalam dia gimana. Dia cuman nggak pernah pengen bahas apapun aja. Kalau tentang masa lalu dia tuh kayak ya wis lah bun. Kadang kalau aku bikin salah caption atau apa gitu dia nggak marah. Dia tuh nggak pernah punya rasa marah. Dia tuh cuman nasihatin aku, ayo gak boleh kebablasan sayang gitu. Ayo oke kayak aku ditekoni ambek wong akeh kayak gitu. Cuman kan aku iseng aja ya orangnya tuh, aku tuh emang iseng. Ya Allah maafin aku ya sayang, aku iseng. Dengerin kamu cerita ibarat ASMR for sleep bun, suaramu bikin mataku syahdu. Iya loh, makanya aku juga suka cerita. Aku mau buat channel YouTube Nadia Umara kayak gitu. Aku tuh SMP, ini cerita aku SMP. Dulu SMP tuh aku utang. Banyak utangku, bukan SMP, TK. Kayaknya beliau masih hidup orangnya tuh ya, yang jadi saksi. Oh iya, kan nenekku udah meninggal guys, nenek aku almarhumah. Jadi aku dulu tuh SMP kan hidup sama nenek aku yang dari ayah. Aku TK-nya itu di TK Susuh Bangu. Lokasi ini tuh tak inget tuh apa sih. Aku dulu selalu utang. Aku nggak ngerti. Jadi ceritanya tuh aku kan nggak disangoni. Bener-bener aku tuh orangnya struggle. Aku tuh cewek tomboy mampus dan aku ayah sama mamaku dulu lumayan nggak punya. Lumayan nggak punya kan, orang yang tidak punya gitu. Ayahku masih charter mobil, itu pun pakai mobil orang tua. Mamaku nggak bekerja, mamaku di rumah aja, selalu ngikut ayah gitu kan. Aku TK di Sobango, terus
suatu saat aku memang sering nggak dikasih uang saku sama kedua orang tua aku tuh, karena nggak tahu kenapa waktu TK nggak dikasih orang tua. Nah pada suatu saat teman-temanku tuh beli jajan, aku diem diri di pojokan sambil lihat temanku jajan tuh, tak liatin toh gitu. Terus karena mungkin aku pernah lihat sinetron, ada temanku yang buang jajannya, padahal jajannya tuh masih ada dikit di tempat sampah. Aku ambil iseng, sebenarnya bukan yang karena aku bener-bener pengen makan itu, enggak, cuman nggak tahu ya kenapa ya dulu pikiranku tuh aku ngambil jajannya temanku yang udah ada di tempat sampah. Ini waktu TK, saya kelingan TK, sangat inget banget karena nggak ngerti, ingat aja tuh temanku jajan di tempat sampah, tak ambil jajannya. Tahu jajan gambar jaipong begini sama jajan panjang-panjang segini itu yang kletuk gitu di tempat sampah, tinggal seperempat, tak ambil, tak makan. Terus ibunya yang bakul jajan itu nyamperin aku, Nundo, kok makan jajan kayak gitu napo? Bahasa Indonesia ya, kok makan jajan bekas orang udah dibuang kok dimakan, kenapa gitu kan. Aku bilang, soalnya aku nggak dikasih saku sama kedua orang tua aku, Bu. Gitu, ibu kantin, bukan ibu kantin dulu, ya ibu kantin ya, bilangnya ibu kantin. Soalnya aku nggak dikasih saku sama kedua orang tua aku, Bu, makanya aku makan jajan ini aja sisa temenku, padahal udah dibuang sebenarnya. Ya orangnya lihat, terus sini loh ambil jajan ini, mas ambil loh, bayarnya nanti. TK, bayangin itu TK, ambil lo dulu, bayarnya nanti. Apakah kita bisa berpikir bahwa kita akan membayarnya nanti? Tidak, Ferguson, anak TK tidak seperti itu pemikirannya. Pemikiranku adalah, yang aku tangkap saat itu adalah, ambil-ambilin aja, bayarnya nanti. Kapan saja saya mau, bisa saja saya membayarnya saat saya sudah dewasa. Begitu. Ya terketuklah hatiku. Bisa bayar nanti ya. Akhirnya aku ambil jajan banyak. Tapi orangnya juga tidak ada rasa ragu gitu. Maksudnya nggak, si ibu kantin itu nggak ada rasa ragu pas waktu aku ngambil jajan itu, nggak ada rasa ragu buat aku bayar gak ya gitu. Padahal tahu kalau aku itu saat itu kondisi ekonomi keluarga aku tuh miskin. Ayahku cuma charteran mobil yang sebulan itu cuma dapat uang 300.000 tok. Mama aku nggak kerja, orang tua aku masih ikut orang tua. Ya wes kan, aku ngambil. Besoknya ngambil lagi, lusa ngambil lagi, lusanya lagi ngambil, neraktir temanku sekelas. Sombong aku. Teman-temanku yang jajannya dibuat aja tadi, yang jajan dibuat, yang tak ambil dari tempat sampah tadi, tak traktir. Ambil semua, ambil, gampang, bayarnya nanti sesuai instruksi ibu kantin, bayarnya nanti. Dan aku tidak tahu kalau ternyata itu adalah to the tongue, hutang. Itu hutang guys, aku berhutang ternyata. Dan jajan saat itu tuh harganya 50 ya kan, 100, 200, jajan tuh harganya masih segitu. Seminggu berlalu, sama orangnya ditagih. Lek gak membayar, tak omong nih wong tuamu. Ya aku bertengkar lah sama ibunya. Lah ngopo? Lah kenapa? Lah ngopo, Bu? Jarene aku mau ngambil, bayarnya nanti. Ya aku bayar nanti sak serku. Dengan polosnya. Intinya aku bilang gini, ya kenapa, terserah aku dong. Katanya boleh bayar nanti. Ya aku bayar nanti aja, kapan aja terserah aku. Durhaka saya, mulai durhaka sama ibu kantin. Terus pas waktu di suatu pagi seminggu itu, udah seminggu aku ngambil jajan, dan aku masih nyolot aja, aku ngambil jajan ya nyolot aja gitu. Ambil. Si ibu kantinnya datanglah ke rumah saya, ke rumah nenek saya. Mbak Saropah, gitu. Kayak gitulah, makanya intinya kayak Mbak Saropah. Loh, piye Mbak? Putumu, Bu Saropah, cucumu nih, dia jajan ambil banyak, ngebosin temen-temennya, nggak mau bayar.
keluarlah diriku. Loh Mbak Ibu, lah kan yang nyuruh Bu Kantin gitu. Jadi ada pertikaian gitu loh. Yang nyuruh Bu Kantin, katanya aku boleh ambil jajan, bayarnya nanti ya sakserku gitu. Aku sama ayah sama mama agak dikasih saku, ya wes aku ngambil. Terus ibunya bilang ngambil sembarang, bayarnya nanti. Tetap ngengkel yang bayarnya nanti. Itulah aku tuh sebenarnya, karena emang aku ngerasa bayarnya nanti tuh terserah, entah aku umur 20 tahun gitu kan, pikirannya anak kecil. Tapi gak mungkin TK, demi Allah TKB. Aku tuh, otak aku ya, aku tuh sampai, aku TK itu umur 4 kalau gak umur 5. Aku umur 19 aku udah jalan, umur setahun aku udah ngomong. Aku tuh pintar guys, maksudnya saat itu, dulu gitu. Nah, terus karena itu aku malu, aku keluar TK. Jadi aku udah gak TK lagi. Umur 5 kayaknya. Kalau gak 4, 5 lah, 5 tahun itu. Utangnya dibayar, total hutangnya 10.000. 10.000 itu kalau zaman sekarang tuh udah kayak 200.000 kayaknya. Pok jajan itu ya kerupuk sambal aja harganya masih 200 dulu. Sama nenek aku tuh sugih. Cuman orang tua aku tuh dulu kerjanya belum netap gitu loh. Jadi masih charter, masih apa. Jadi masih struggle gitu loh. Struggling gitu kan. Nah, habis itu utangnya dibayar, aku keluar dari sekolah. Aku pindah TK. Di sini Mama Dwi karo Mak Saropah. Iya. Berdosa sekali kamu harus sungkan sama Ibu Kantin. Sampai sekarang dibahas kalau aku lebaran, kalau aku lagi mudik di Sobango, dibahas dong sampai sekarang. Ini kan biyen cilikane utang, saiki dadi orang sukses gitu. Dulu masa kecilnya suka utang, sekarang jadi orang sukses gitu. Umur 4-5 tahun udah lulus TK. Iya. Aku enggak tahu ya, otak aku tuh main aja dulu kecil. Ya sampai sekarang sih, sampai SMP. Buktinya aku SMP aja aku rank 1 padahal aku enggak pernah belajar. Aku SD kelas 1 tuh umur 6 tahun. Dan TK aku di 2 TK itu aku nggak lulus semuanya. Aku padahal TK nggak lulus, tapi langsung sama mamaku. Jadi kalau sekarang ditanya, aku nggak punya ijazah TK karena aku tidak TK. Hitungannya nggak TK lah, soalnya TK aku nggak pernah lulus, nggak sampai lulus. Pun sumpah mau tanya, TK udah suka belum sama cowok? Oh, kalau TK aku dulu belum suka sama cowok. Cuman SD aku pacaran. Aku SD pacaran sama almarhum itu sampai kelas putus nyambung, tapi sampai kelas 2 SMA. Kenapa nggak lulus TK? Karena TK aku bermasalah terus. Yang satu itu, yang TK 1 itu, yang di Susu Bango itu, aku utang. Itu yang utang sama Ibu Kantin tadi. tapi udah dibayar ya. Terus sama almarhum nenekku. Makin yakin kalau kayak ketua geng. Iya, aku tuh gak pintar, aku cerdas. Jadi aku tuh ngakalin orang terus. Nah, kalau pas waktu di Impres, pas waktu di TK yang satunya, yang Serikaton itu yang deket perempatan, TK Impres itu loh. Ya kalau ada yang tahu TK Impres. Itu aku keluar karena aku kesurupan. TK-mu lapo gak lulus? Utangan. Jadi kenapa kamu TK gak lulus? Ya soalnya aku gampang utang. Bisa Kak, dulu gak perlu TK, mau sekolah SD gak kayak sekarang. Iya, dulu bisa langsung masuk SD. Nah terus yang kedua, TK selanjutnya, nih di Impres tuh TK Islam lah. Yang Impres, yang Islam. Ceritanya pas waktu upacara. Nah setelah, gak tahu mungkin nenekku susah kali ya mbak aku ya. Jadi beliau beliau sakit, terus meninggal almarhum meninggal.
nggak ada seminggu ngengkleng guys, kayak mikir kenceng. Waktu masih TK tuh aku udah bisa mikir kayak gitu, mikir. Kita doakan Al-Fatihah ya buat nenekku almarhum. Terus itu kan abis pacar ngengkleng mikir, tiba-tiba di belakang sekolahan TK aku pas itu kuburan. Aku serasa itu siang, padahal siang bolong, ada roh, bukan roh. Kan waktu TK nggak ngerti ya kita hantu, roh apa itu, kita nggak takut, kayak belum punya rasa ketakutan hantu akan makan kita gitu, nggak. Di gerbang tuh almarhum nenek aku tuh ngeliatin wujudnya sebagai nenekku, jadi utuh, jadi bukan hantu, nggak yang serem gitu, bener-bener nenekku gitu ngeliat gitu. Nah aku kan aku lagi makan jajan, aku wis gak utang ya, yang di SD itu udah nggak utang karena udah dikasih sangu terus sama ayah mamaku, takut kalau anaknya utang lagi. Nah TK itu makan, nah Mbah Ibu, aku panggilnya Mbah Ibu kalau dari Mbah Ibu. Terus aku datang, tanganku digandeng, diajak jalan dong aku. Jadi ini TK aku diajak jalan langsung selamat datang di makam tempat peringatan makam pokok Sri Katon itu kan, langsung masuk gang kali. Aku ke situ. Bener-bener aku jalan tuh tanganku begini digandeng Mbah Ibuku. Nih jalan kayak begini. Mau kemana Mbah? Nanu antarno, kalau perasaanku tuh bilang ayo antarin Mbah Ibu arep golek tawon. Karena aku dulu seneng foto anak tawon itu yang kecil-kecil itu. Ya wes. Terus tiba-tiba di tengah jalan di kuburan kan panjang, setengah punjul, lebih dari sana, udah ngelewatin kuburan yang sebelah kiri yang pertama. Nah tinggal menuju tempat peristirahatan, tinggal udah kuburan semua tuh di sana. Ada bapak pulang ngarit, itu kayaknya bapak koiri deh berarti. Loh nduk, nyandi neng kuburan nyapa karo Mbah Ibu iki, tak judeng tapi gak ada orang. Terus gak tahu aku bapak Rono, aku ngabari guru-guruku, akhirnya aku dijemput. Kakak sampai sekarang pernah lihat hantu enggak? Udah ditutup 3 kali, tapi sebenarnya kalau sekarang wes nggak yang ngeliat gitu ya, nggak tahu ya, soalnya kalau kata psikiaterku sih itu berhalusinasi gitu, makanya sekarang nggak percaya kalau itu hantu, karena kalau dari ini halusinasi, kebanyakan halusinasi atau apa dan segala macam ya, memang ada itu horor tuh ada. Abis ini mati guys, sejam ini liveku, nggak bisa sampai habisin 1 menit 44 detik mati, terus aku ntar live lagi ya. Pun udah ceritanya merinding aku dengernya. Iya, aku tuh berkali-kali kalau kayak gitu, tapi nggak pernah yang paling menakutkan yang pernah aku lihat itu orang hitam kayak manusia biasa, tapi matanya merah, tapi orangnya hitam bener-bener kayak siluet gitu. Sesek mlebu TV happy, Bunda Happy Asmara tidak lulus karena TK hutang. Iya juga sih. Bun tak mute saya dirasa turu. Enggak, udah nggak cerita lagi. Kamu tulang wangi. Apa itu tulang wangi? Berarti kakak Indihome. Kalau selama udah nikah nggak pernah lihat tante, nggak pernah ngerasa. Ya nggak bisa ngerasain, tapi nggak pernah. Nggak horor. Bentar, aku abis ini off, terus aku on lagi. Toko utang piutang judul kesurupan. Aku berkali-kali loh kesurupan. Tiap kali aku kesurupan tuh pasti ada yang meledak, entah listrik, entah apa gitu, baru kesurupan. Tapi kalau biasa-biasa nggak pernah. Hantunya tuh yang hantu kelas tinggi gitu, ibaratnya yang masuk ke aku. Yang kelas kerucu-kerucu nggak. Pun bisa nyinden bisa. Hit tolongan gitu. Enggak, iya bentar ya, aku off bentar abis itu on.